Selamat malam semuanya. Terima kasih karena sudah datang pada waktu. Terima kasih juga karena sudah mengerjakan PR. Dan selamat datang di Zero Waste Communities workshop yang kedua di minggu keempat. Dan ini ada beberapa teman-teman yang sudah mengerjakan PR dan terima kasih karena sudah mau bersusah payah untuk mengerjakan PR ini. Menghubungkan, terus mencari beberapa permasalahan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Dan kita akan sesi fotonya di akhir aja biar lengkap. Jadi sekarang kita mau langsung masuk ke dalam breakout room. Kita akan diskusi. Jadi nanti kita akan dibagi menjadi 4 kelompok. Dan di breakout room kali ini kita akan diskusi 3 pertanyaan. Dari mana Anda memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengerjakan PR? Yang kedua, apakah menurut Anda informasi-informasi tersebut sudah membantu Anda sepenuhnya mengerjakan PR Anda? Dan yang ketiga, apakah ada bagian dari PR yang dirasa sulit untuk dikerjakan? Jadi yang pertama ini lebih ke gimana sih cara kita dapatin informasinya? Apakah kita nanya Pak RT atau kita cari di internet? Yang kedua, apakah itu udah cukup dengan kita cuman cari di internet atau dengan kita cuman ngobrol dengan Pak RT gitu? Dan yang ketiga, bagian mana nih yang dirasa paling sulit? Di PR kan ada bagian yang identifikasi masalahnya, udah gitu di bagian yang menghubungkan dan itu sangat susah. Jadi nanti kita akan cerita kenapa itu susah dan mungkin susahnya di mana dan yang lainnya. Mungkin Karima langsung bagi kita dalam grup. Ini lagi aku bagi. Ya. Oh iya Kak Krisna sudah. Jadi ada Koberdi, kelompok ada berapa orang, Sof? Sof, satu orang, satu kelompok berapa orang? 4-5 orang. Okay. Kelompoknya ada Koberdi, ada Sofia, ada Kak Krisna, dan ada Kak Amel. Oh, udah aku bagiin Sof, yang Sofia di grup besar ya. Sofia mungkin bisa mulai untuk yang grupnya Sofia, silakan. Ini masih ada 13 orang, Kak. Kayaknya belum pada masuk ke grupnya deh. Aku tadi sempat terkeluar bentar karena sinyal. Mungkin karena sinyal ya, soalnya hujan kan sekarang. Iya, tadi sempat terkeluar bentar karena sinyal. Okay. Aku coba atur ulang. Tapi di grup, grup 1 udah ada 2. Oke, grup 1 doang. Kober harusnya masuk ke grup 3, ke grup 1 ya. Gimana nih caranya? Oh ini, oke.
Kober udah dapat invitation-nya lagi yang baru? Kenapa ya? Ya udah Masih kayaknya nyala, mulai satu aja kayaknya Sah. udah deh, tinggal 10. Udah. Oke, teman-teman yang di grup Sofia, ada Bu Marta, ada Pak Yasa, ada Ibu Tini, ada Kak Willy. Ya, jadi pertanyaan yang pertama tadi itu, apa pertanyaannya? Dari mana Anda memperoleh informasi dibutuhkan untuk mengerjakan PR? Yang kedua, menurut apakah itu sudah cukup? Dan yang ketiga, bagian mana yang dirasa sulit? Nah, kita langsung diskusi aja. Silakan siapa yang mau duluan. Kita akan diskusi selama 15 menit dan nanti ada satu orang yang presentasi di grup besar ya. Dipersilakan siapa duluan? Ibu Marta? Bluetooth? Minta maaf karena saya tidak mengerjakan PR. Pertama memang ada acara keluarga sehingga saya waktunya tidak. Kemudian kedua karena memang saya kesulitan dalam ngedit. Kesulitan dalam apa, Bu? Untuk edit tuh saya coba. Oh, edit jamboardnya, Bu. Iya. Oh, oke. Edit juga untuk masukkan data-data itu juga. Saya rencana mau manual tetapi juga waktu enggak. Baik, Ibu. Oke, kalau begitu, ya, ada Yoga. Ya, Kak. Halo Yoga, ya gimana Halo, Kak. dapetin data-datanya? Dapetin data-datanya itu dari keluarga sama dari tetangga-tetangga juga. Dan juga ngelihat keadaan lingkungan sekitar. Oh, jadi itu Yoga nanya ke tetangga itu nanya ke siapa? Atau misalkan Yoga udah tahu itu Pak RT atau siapa itu? Kebetulan bapaknya Yoga juga jadi kepala kewilayahan di Banjar, jadi dapat info dari orang tua juga. Sama dari orang-orang tua sekitar yang dan menanyakan tentang permasalahan sampah, apakah mereka peduli atau tidak. Oke, terus Yoga, menurut Yoga itu udah cukup belum dari pertanyaan-pertanyaan dan dari jawaban-jawaban yang Yoga dapatkan itu udah cukup belum untuk mengerjakan PR? Menurut saya sudah. Oke, Yoga sempat nyari lain di internet atau misalkan kan di Banjar mungkin kenal sama orang Banjar yang lain, nanya soal sampah atau misalkan nanya ke orang yang Yoga lihat kayak orang ini peduli sama lingkungan gitu, atau dia kayak sering bahas-bahas soal sampah. Sebenarnya nggak terlalu banyak nanya-nanya ke orang, cuma di sekitar rumah aja. Dan juga sebenarnya udah tahu dari dulu orang-orang di sekitar itu masih buang sampah ke sungai, Kak. Tapi sebenarnya sungai itu sudah mati, nggak ada aliran airnya. Jadi dari sana aja dapat info-infonya. Oke. Terus bagian mana yang Yoga rasa paling sulit untuk kerjain PR itu? Buat bagannya itu, Kak, menurut Yoga yang lumayan. Oh, buat menghubungkan itu ya? Ya. Jadi kayak lingkungan, terus ada sosial dan lain-lain, terus ini bisa backup yang mana itu susah ya? Iya, itu masih belum. Oke, terima kasih Yoga. Ya, Kak. Selanjutnya ada Ibu Tini, silakan Bu. Masih di mute. Dari mana dapat informasinya? Terus apakah udah cukup dan bagian mana yang dirasa sulit? Kalau saya sih dapat informasinya dari aku sendiri, karena mungkin aku bingung aku ngomongnya ya.
Tapi aku dari saya sendiri, tapi aku kan juga suka ngobrol sama orang kelurahan lah ya, gitu. Kebetulan memang ya kenal lah sama kelurahan dan RT RW-nya. Kemudian apa tadi data-datanya menurutku sudah cukup sih. Ya cukup lah buat aku gitu ya. Untuk daerahku ya aku kemarin bingungnya gini, mau ngomongin daerahku atau dampinganku gitu kan. Cuman aku langsung mikir, mendingan diriku sendiri aja gitu ya. Jadi bukan daerah dampingan saya, karena kalau daerah dampingan saya kan disetting. Kalau ini kan benar-benar real punya saya sendiri, dan ya kebetulan memang tempatku itu adalah kelurahan saya adalah kelurahan zero waste cities-nya YPBB. Nah, hanya RW saya belum mengikuti kan ada 21 RW. Nah, jadi belum seluruh RW terkena itu mungkin gitu ya. Tapi pernah orang YPBB-nya datang ketemu dengan warga kita. Jadi ngobrol, diskusinya bareng gitu loh. Diskusinya bareng brainstorming. Jadi ada FGD gitu. Nah, dari situ sih aku dapatnya. Dari FGD sama ketua RT, RW dan Ibu PKK. Aku ikutan waktu itu. Gitu. Oke. Terus bagian mana yang dirasa sulit? Yang susahnya adalah asal nyara rambung saya teh ya, mungkin pikiran saya yang ketika mau nyambungin itu, karena dalam pikiran saya kayaknya pengen bikin yang kayak gitulah, kayak sistem thinking gitu ya. Tapi kan kalau itu kayak bukan sistem thinking, sehingga kalau mau nyambunginnya rada ribet gitu buat saya itu. Tapi kalau masukin datanya sih alhamdulillah bisa gitu. Jadi saya punya kemampuan baru. Okay. Bikin Jamboard gitu. Siap, Bu. Keren. Okay. Itu Terima sih. kasih. Ada yang ketawa-ketawa tuh si Piki. Bingung ya Piki. ya karena mungkin ya itu tadi dalam kepala saya banyak sekali, jadi susah nyambunginnya gitu aja sih. Oke. Kita ada siapa lagi? Nggak ada siapa-siapa. Jadi tadi kira-kira ada pas ngerjain, tapi kayaknya keluar ya si Bluetooth ya. Iya. Jadi sekarang nggak ada lagi. Atau mungkin Bu Marta, kalau dari hasil observasi aja gimana Bu di tempatnya Bu Marta? Selama jadi Trash Hero nih, terus ngelihat sistem di tempat rumahnya Bu Marta tuh gimana? Kan Ibu belum kebagian ngomong. Ya. Halo Ibu. Masih di mute ya Bu? Di unmute dulu. Kita unmute. Ya, kalau di tempat saya sistemnya belum bagus. Sebelum ini hanya ada yang sudah ada baru mobil sampah yang mengambil sampah di jalan-jalan tertentu. Tidak semua masuk ke lorong-lorong, tidak juga, dan hanya di kota kabupaten saja. Kemudian sampahnya juga masih belum dipilah, dicampur. Kadang-kadang kita pilah, tapi sampai diangkat di mobilnya dia ini saja, dia campur langsung. Jadi karungnya kadang dia kembalikan gitu. Jadi barangnya dicampur antara. Kemudian ya itu, hanya itu saja. Kalau yang rumah tangga juga masih, kalau ini masih banyak yang bakar, yang jadi belum dipilah. Kalau menurut Bu Marta, orang-orang di sana, kan itu Ibu di Nagekeo di kotanya ya, atau di mananya Bu? Nah, di kotanya. Jadi baru hanya di kota itu yang ada mobil sampah, di kecamatan-kecamatan tidak. Orang-orang di sana kayak kalau pernah tetangga Ibu udah, maaf Bu, tetangga Ibu udah mulai sadar-sadar soal sampah atau belum? Masih belum, masih bakar, terus masih dicampur, tidak dipilah. Pernah waktu rapat di RT, itu pernah saya usulkan untuk dipilah, paling tidak yang organik untuk dikompos, sehingga sisa itu bisa dibuang di TPA. Tapi itu direncanakan ada iuran sampah itu, tapi juga berjalan. Supaya ada yang ambil sampah dari rumah-rumah.
Oh iya, waktu kemarin kan saya lihat Ibu dan teman-teman ke bukit itu, sampahnya banyak atau gimana? Itu kan masuk tempat wisata. Banyak sampah kemasan makanan dan minuman itu. Dan itu kami lihat ada tempat sampah, tetapi kami juga lihat ada tempat di mana bekas bakar. Jadi mungkin di tong sampah itu mereka bakar. Jadi tidak ada pengangkutan. Kalau yang kami kumpulkan kami bawa ke kota untuk ditaruh di tempat yang mobil sampah kita ambil. Itu cuma 10 kilo. Oke, dari Bu Tini dan Yoga, kira-kira pas ngerjain PR itu ada yang bikin kaget atau kayak menarik nih gitu, atau kayak saya belum pernah tahu atau apa gitu, yang mungkin bikin kaget? Silakan Bu Tini atau Yoga. Kalau aku sih nggak kaget-kaget banget sih ya. Kalau kaget sih enggak, cuman kayak nyesek gitu loh. Kenapa ya nggak RW-ku nggak mau ngikutin, kalau di Bandung kan ada Kang Pisman ya, kurangi, pisahkan, manfaatkan, sehingga masyarakat tuh kenapa nggak mau misahin sampah? Toh kalau saya misahin sampah, mamang sampah juga senang ngetok pintu saya karena 2 minggu sekali mereka dapat sampah yang bernilai gitu ya. Kemudian sampah residunya sedikit, terus biasanya saya kasih tips karena saya ngerti banget mamang sampah tuh kerjanya kayak gimana gitu. Jadi kesadaran itu yang kadang-kadang aduh gemes gitu. Nah, itu mungkin yang agak, kalau haknya tuh ya akhirnya saya jadi gimana ya gitu sih. Lebih apa ya? Lebih gemes gitu untuk menyadarkan masyarakat untuk memisahkan sampah. Itu sih mungkin. Oke, kalau Yoga ada yang mengejutkan ketika lihat PR atau harus nyari-nyari ini saya nyari di mana atau ini dapat dari mana gitu, ada nggak? Sebenarnya sama kayak Bu Tini, kesadaran masyarakat itu di lingkungan sekitar masih kurang. Dari 6 orang yang saya tanyakan tentang pedulikah terhadap permasalahan sampah, ke 6 orang tersebut ternyata acuh tak acuh dan tidak peduli tentang permasalahan sampah yang ada. Sementara mereka sudah tahu bahwa pembakaran sampah itu menghasilkan asap yang berbahaya untuk diri mereka, tapi mereka tetap melaksanakannya. Selain itu, ada salah satu pertanyaan. Yang apa tuh? Sebentar, Kak. Apakah masyarakat bersedia membayar untuk layanan pengumpulan sampah? Dan dari yang saya cari informasinya, sebagian besar masyarakat tidak mau untuk membayar dan Bayar iuran mengatakan tidak mau dan mengatakan bahwa kegiatan itu atau kegiatan pengumpulan sampah itu udah ada yang ngatur, yaitu pemerintah. Begitu jawabannya. Jadi mereka serahkan ke pemerintah ya. Oh, tinggal 1 menit lagi. Jadi siapa yang akan presentasi? By the way, Yoga, aku mau tanya, kan kalau di Bali udah ada aturan nggak boleh kresek ya, itu orang-orang pada tahu nggak di kampung kamu? Udah tahu belum aturan itu? Yang nggak boleh kalau kresek? di kampung saya sudah tahu, Kak. Tapi itu terrealisasi hanya di supermarket saja, seperti Indomaret sama Alfamart. Sedangkan di beberapa toko kecil maupun pasar tradisional itu masih menggunakan kresek, Kak. Jadi kalau dari Indomaret atau Alfamart-nya ya otomatis mereka nggak pakai kresek, tapi kalau pas ke pasar ya tetap kreseknya diterima gitu ya, walaupun mereka udah tahu. Gitu kali ya, Iya, Yoga Kak. ya. Oke, jadi di kelompok kita siapa yang presentasi? Yoga aja udah. Oke, Yoga. Yoga aja. Enggak. Semangat, Yoga. Aku lupa belum balikin orang-orang. Mereka akan balik.
Oh iya, kalau di saya sih itu apa yang benar sih kayak tadi, mereka nggak mau bayar sampah sesuai dengan itu kan kalau di Bandung nanti ada regulasi yang banyak yang ngeluarin sampah itu banyak bayarnya mahal. Jadi kayak bayar sampah berkeadilan dan mereka nggak mau. Masih banyak yang nggak mau bayar sampah ya. Iya, padahal Kalau kan di mahal ya. Bali, kalau di Bali tuh karena dulu suka disubsidi sama pemerintahnya, karena kan misalnya kayak di Bandung gitu kan pemerintahnya kaya tuh dari devisa tourism. Jadi biasanya tuh dibayarin tuh sama pemerintahnya gitu. Giliran sekarang turismenya udah agak-agak turun, nggak ada subsidi lagi, mereka ditanyain apakah mau bayar tuh susah sekarang. Beberapa Harusnya tempat sih, harusnya sih boleh dibayarin tapi asal misahin sampah. Mungkin lebih bagus ya. jadi bagus. Udah masuk Nah, ini semua semuanya kayaknya. udah balik ya? Semuanya udah balik ke room besar? Udah. Udah. Harusnya udah. Oke. Silakan yang mau presentasi kelompok 1 siapa ya? Kayak kelompok mana aja dulu boleh deh, Sof. Oke. Ya udah kelompok Kak Amel dulu deh. Iya. Saya ngeliat muka Kak Amel soalnya. Yuk. Aduh. Kalau dari kelompok aku yang mau presentasi Kak Fatimah. Silahkan Ya, Kak Fatimah. Ya, halo, selamat malam. Malam. Baik, dari hasil diskusi di breakout room 1 tadi, untuk pertanyaan nomor 1, dari mana informasi mengerjakan PR, ada beberapa sumber ya Kak. Pertama dari pengalaman di tempat tinggal, terus pengalaman selama clean up, konsultasi dengan Kades, RT, dan konsultasi dengan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup di daerah, di lokasi setempat, sama pengamatan di lokasi tempat tinggal. Terus yang nomor 2 untuk apakah informasi yang kita peroleh tersebut sangat membantu dalam mengerjakan PR? Iya, informasi yang kita peroleh dari masyarakat, dari konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, atau dari pengamatan selama clean up, sangat membantu kita untuk memberi informasi untuk mengerjakan PR. Terus yang ketiga mengenai kesulitan dalam mengerjakan PR. Yang pertama kesulitan dalam membuat Jamboard itu Kak. Terus yang kedua kesulitan dari aspek politik ya, politik dalam penanggulangan sampah yang ditinjau dari kebijakan politik ya. Maksudnya kebijakan daerah dari pemerintah daerah yang menunjang untuk penanggulangan sampah, terutama sampah plastik di daerah kita. Sekian Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fatimah. Silakan kelompoknya Koberdi. Oke, kelompoknya saya akan dibantu presentasi oleh Sri Wahyuni. Tapi karena dia takut lupa, jadi minta share screen hasilnya. Nggak apa-apa ya? Boleh Pak, silakan. Oke, silakan Sri. Oke, halo. Nomor 1 langsung aja ya dari kelompok 1. Dari mana Anda memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan PR? Rata-rata kami dapat itu dari kepala lingkungan setempat. Ada yang survei sendiri dari Kulian Banjar. Kalau dari Kak Ira, dari papanya langsung kebetulan soalnya bapaknya Kak Ira ada dekat sama kepala lingkungannya, jadi Kak Ira langsung dapat informasi dari orang tuanya. Ada yang dari pengelolaan desa. Untuk yang nomor 2, apakah menurut Anda informasi tersebut sudah membantu Anda sepenuhnya mengerjakan PR Anda? Itu membantu, tapi kita masih perlu mengolah datanya itu lagi kembali, masih perlu untuk
mencari literasi yang lain, perlu mencari tambahan lain biar informasi yang kita dapetin itu cukup gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan yang nomor 3, apakah ada bagian PR yang dirasa sulit untuk dikerjakan? Rata-rata dari kami ini yang sulit itu di bagian yang menyambung-nyambungkan masalah, menghubung-hubungkan masalah di Jamboard itu, kita agak kesulitan karena sangat kompleks banget, seperti nyambung-nyambung gitu kayak laba-laba bisa dibilang, Kak. Oke, Sri. Udah? Udah segitu aja kurang lebih. Oke. Silakan kelompoknya Kak Krisna. Oke, dari kelompokku yang presentasi Dian tadi juga minta untuk share screen untuk kami. Oke, silakan Kak Dian. Halo, Mbak Dian. Masih di mute Kak Dian? Sorry, lupa. Oke, jadi apa tuh tadi? Jadi yang nomor 1 ya, dapat dari mana? Infonya itu ada yang dapat dari aktivis lingkungan yang udah berkecimpung lama di persampahan sini daerah, sama ada dari relawan Tresiro dan beberapa kawan di DLH. Ada juga yang masalah kasus, jadi megang sendiri masalah kasus itu di desa tempat tinggal. Seperti itu. Lalu apakah membantu? Membantu banget pastinya untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar yang lebih tahu ya. Meskipun benar tadi ada beberapa yang mungkin butuh data lebih, mungkin satu orang itu nggak cukup lah, masih harus dicari beberapa data lagi yang lebih akurat. Cuman kalau berkomunikasi sama orang sekitar yang lebih tahu pasti sangat bermanfaat ya, dapat pengetahuan lebih juga dan bisa diterapkan ke diri sendiri dan keluarga. Terus apa ya nomor 3? Kesulitannya apa? Kesulitannya itu untuk mencari data yang lebih akurat tentang data pengelolaan sampah. Terus ya masalah Jamboard itu ya. Jadi untuk mengisi yang menghubungkan itu cukup sulit, dirasa cukup sulit, cuman ya akhirnya kalau berhasil ya udah puas lah ya, akhirnya berhasil juga menghubungkan. Lalu untuk menemukan solusi juga sih, solusi untuk masalah persampahan ini. Jadi seperti itu dari kita. Oke, terima kasih. Dan sekarang kelompoknya Sofia, Yoga silakan. Baik, Kak. Dari pertanyaan pertama, dari manakah kalian mendapatkan info? Jadi dari hasil breakout room, kita mendapatkan info dari tetangga, ada yang mencari tahu sendiri, dan juga menanyakan kepada kepala kewilayahan sekitar. Ke pertanyaan kedua, apakah informasi tersebut cukup? Dari hasil diskusi, ada yang mengatakan bahwa informasi tersebut belum cukup, dan ada juga yang menyatakan bahwa informasi tersebut sudah cukup. Yang pertanyaan ketiga, terus kesulitan dari mengerjakan PR. Kesulitannya yaitu pada saat membuat Jamboard atau bagan saat menghubungkan itu masih ada yang belum mengerti dan belum memahami. Tadi ada juga pertanyaan tentang bagaimana kondisi sampah yang ada di sekitar. Dari Bu Marta, mobil pengangkut sampah hanya masih ada di jalan-jalan tertentu seperti jalan ibu kota dan tidak ada di jalan-jalan kecil. Dan sampah pun masih dicampur. Sekian. Oke, terima kasih Yoga.
Ya, tadi adalah presentasi dari teman-teman di grup kecil masing-masing, dan sekarang waktunya Kang Kiki untuk berkomentar. Silakan, Kang. Oke, nah teman-teman terima kasih sama ketemu lagi sama saya. Dari ceritanya teman-teman barusan ya, kebanyakan kita memang nyari informasi itu kelihatannya dari berbagai sumber banget ya. Jadi kita nggak punya ada satu sumber gitu yang tempat kita bisa bertanya dan kemudian kita mendapatkan semua data atau gambaran tentang persoalan sampah ini gitu. Sebagian besar begitu, karena memang kondisinya di Indonesia memang ini ya kelihatannya sih apalagi kalau misalnya situasinya di tempat kita masing-masing ya. Kalau di skala kota mungkin kita bisa tanya ke DLH, tapi coba DLH ditanya bagaimana situasi pengumpulan sampah di kawasan kita masing-masing, pasti dia nggak tahu gitu. Karena di Indonesia bahkan ada di dalam peraturannya juga ya, peraturan Presiden nomor 81, nanti kalau teman-teman bisa lihat PP 81 tentang pengangkutan sampah gitu. Itu tugasnya pemerintah itu hanya mengangkut sampah dari TPS ke TPA gitu. Jadi sedangkan kalau kata ada ahli persampahan ya di Bandung namanya Prof. Henry gitu. Prof. Henry itu pernah bilang kayak gini. Profesor Henry Damanhuri itu pernah bilang gini. Sampahnya kan nggak jalan sendiri ya dari rumah ke TPS. Jadi itu harus ada proses pengumpulan gitu. Jadi harusnya terintegrasi dari rumah kita sampai ke TPA. Cuman di Indonesia ini belum seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita mau tahu bagaimana situasi pengelolaan sampah di tempat kita sendiri di rumah, akhirnya kita jadi nanya ke banyak orang gitu kan, ke Pak RT, Pak RW, tanya ke teman-teman sebelah, nah ngebandingin sama tetangga kita, lihat sendiri, ngebandingin sama daerah lain gitu kan. Tadi ada cerita-cerita seperti itu. Jadi memang di Indonesia seperti itu. Nah, kelihatannya memang ini sesuatu yang walaupun pengolahan sampah itu memang bisa jadi spesifik untuk setiap daerah ya, untuk setiap kawasan. Harusnya sih ada pola dasar yang pola operasional dasar lah, misalnya jadi pengangkutan berapa kali sehari, kemudian pengumpulan dan lain-lain, itu harusnya ada pola yang sama kalau kita mau melakukan pengolahan sampah. Nah, yang jadi masalah adalah di Indonesia itu yang namanya pengelolaan sampah itu masih diserahkan kepada warga gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut pengolahan sampah boleh, nggak juga nggak apa-apa, nggak ada yang larang gitu, nggak ada yang marahin gitu. Akhirnya jadinya seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita nyebutnya di itu chaos gitu di bawah itu, nggak ada yang ngatur, berantakan banget gitu. Jadi begitulah, istilahnya udah mah persoalan sampahnya sendiri rumit ya, ada banyak faktor yang berperan gitu di dalamnya, ditambah situasinya seperti itu. Jadi wajar kalau saya lihat, wajar teman-teman mengalami kesulitan-kesulitan yang seperti yang teman-teman hadapi sekarang. Tapi itu justru kalau buat saya ya, buat kami ya di IPB dan teman-teman yang lain juga yang bergerak di isu persampahan, jadi sebuah jadi semacam titik awal untuk gerak gitu. Jadi kompleksitasnya itu atau kerumitannya itu jangan sampai jadi sesuatu yang menghalangi kita untuk jalan gitu, untuk melakukan sesuatu. Dari presentasi sebelumnya disebutin ya, kita jalan aja dulu, kita cobain dulu apa yang bisa kita lakukan dulu. Nah, dari situ baru nanti kita kembangin ke yang lain gitu. Jadi saya harap ini lumayan menggambarkan kenapa kok isunya begitu kompleks dan teman-teman mengalami kesulitan dalam memahami persoalannya gitu. Mungkin begitu. Terima kasih Sofia dan teman-teman. Ya, dan Kang Vicky bisa bahas juga beberapa hasil permasalahan sampah yang didapat dari PR-PR para peserta, dan mengapa penting untuk kita tuh bisa melihat secara global.
Ya, ini saya ngelihat ringkasan ya dari apa namanya yang dibuat sama Sofia nih. Jadi persoalannya tuh macam-macam banget gitu yang saya lihat. Emang kayak misalnya ada yang bilang persoalan sampah tuh karena nggak ada bank sampah, nggak ada masalah pengumpulan tadi ya. Di Nagekeo juga tadi Bu Marta cerita hanya ada di kota-kota, di tempat lain nggak ada. Kemudian ada pembakaran sampah, kemudian ada sampah yang dibuang sembarangan, ada apa lagi nih nggak ada TPS 3R gitu ya. Terus kemudian pengeluaran untuk apa namanya untuk material yang buat recycle itu mahal banget karena daerahnya ada di misalnya jauh dari Pulau Jawa ya, terutama dari Jawa Timur nih, yang tempatnya kayaknya pusatnya recycle paling besar ada di Jawa Timur nih. Recycle-nya Indonesia tuh paling besar ada di Jawa Timur. Jadi kebanyakan sampah tuh dikirim ke sini gitu ke Jawa Timur. Ada banyak macam-macam. Jadi itu baru masuk masalah sampahnya doang. Kemudian belum lagi ngomongin masalah sampah di daerah urban. Di daerah desa itu bisa beda-beda lagi ininya apa namanya kejadiannya. Kemudian apa namanya kalau kategorinya sendiri kalau misalnya kita mau lihat dari sisi bentar Sofia ini bisa share screen nggak ya aku ya biar teman-teman juga bisa bisa oke. Nah, sebentar ya bisa ya. Nah ini nih yang di apa namanya di udah dikelompokkan sama Sofia ya. Dari sisi kategori dikategorikan aja ada sosial, ada lingkungan, kemudian infrastruktur, ekonomi. Jadi persoalan sampah tuh kayaknya sederhana ya, tapi apa namanya aspeknya itu bisa kemana-mana gitu. Ada di masalah sosial terkait sama masalah pendidikan ya, kemudian kesadaran orang gitu kan, kemudian ada kesadaran orang termasuk misalnya kayak yang tadi ada kayaknya tadi ada diskusi soal kayaknya kalau di sini kita nggak nganggap itu sebuah masalah sampah tuh gitu. Jadi itu mah udah apa namanya itu masalah sampah adalah masalahnya pemerintah, jadi udah ditangani sendiri sama pemerintah gitu. Belum lagi masalah ketersediaan pilihan ya antara orang tuh saya tuh maunya beli yang bisa reuse, reusable gitu, tapi yang ada di pasarannya semuanya single use gitu. Jadi saya nggak punya pilihan, saya seperti itu, kayak gitu. Jadi itu dari masalah sosial dan ada masalah lingkungan dan infrastruktur. Jadi intinya sih teman-teman di sini apa namanya si persoalan sampah itu nggak apa ya bukan sesuatu yang memang tidak bisa dipahami dengan sederhana ya. Jadi mesti pelan-pelan gitu dilihat apa namanya bagaimana hubungannya satu sama lain di daerah mana yang paling istilahnya paling strategis gitu untuk diintervensi, yang kalau misalnya kita kena daerah itu akan ada banyak perubahannya gitu. Seperti itu gitu. Kalau sejauh ini ya, kalau misalnya sharing aja ini, kalau di IPB yang kita lihat paling strategis itu adalah kebijakannya pemerintah. Jadi semua yang kita lakukan di bawah, sebenarnya dalam bentuk model ya. Kalau tadi diceritain sama Bu Tini juga ada cerita. Oh itu ada modelnya apa model kawasannya IPB. Nah itu model itu dipakai untuk mendorong perubahan di kebijakannya pemerintah gitu. Karena saya pikir dari kebijakan itu akan banyak yang bisa berubah di bawahnya dan itu kayaknya berlaku umum deh. Itu mungkin Pak. Oke, terima kasih Kang Piki. Jadi masalah sebenarnya macam-macam dan sebenarnya masalah kita ya kurang lebih sama ya, walaupun kita di tempat tinggal yang berbeda-beda tapi masalahnya tuh kurang lebih sama, dan penting sekali untuk kita tuh melihat dari kayak melihat secara lebih luas ya, bukan hanya masalah lingkungan tapi itu terkait dengan ekonomi, sosial, politik dan lain-lain gitu. Dan itu emang susah. Jadi ya wajar aja kalau kita ngerasa bingung untuk menghubungkan si Jamboard dan lain-lain gitu. Dan Karima, Niko mungkin ada tambahan, dipersilakan, masih ada waktu.
Miko and Kadri, do you have something to add? Miko, you can go ahead. We cannot hear you, or at least I cannot. Or maybe you can unplug your earphone. There, I think. Okay, I'll try. So, yeah, for this exercise, the main objective is really to demonstrate that the waste problem is very confusing. It's not simple. It's very chaotic, and there are a lot of, I guess, different options that or different issues that that is connected to it. Ya, jadi sebenarnya PR kemarin itu tujuan utamanya adalah memberikan teman-teman semua kesempatan untuk merasakan secara langsung betapa untuk mengurusi masalah sampah itu memang serumit itu gitu. Banyak sekali hal-hal yang bahkan untuk menyambung satu sama lain aja tuh kita juga bingung, dan tiap lokasi punya jenis kondisi yang berbeda-beda juga, dan itu bikin tambah sulit untuk kita lihat di secara garis lebih besar. Ya, Miko? Yeah, and I think the important part is really understanding the problem clearly. While it's important to make suggestions in terms of solutions, we can discuss that in the next version of this training. Dan yang poin penting dari latihan ini sebenarnya bukan di mencari apa itu solusinya, karena itu akan menjadi topik di mungkin workshop berikutnya kalau teman-teman masih berminat. Tetapi tujuan utama dari bagian ini adalah kita bisa melihat suatu permasalahan dengan jelas, sehingga kita bisa paham aja dulu masalahnya itu tuh apa. Again, I appreciate the effort in actually doing investigation. I'm glad that at least in some of your interviews or your homework, your local governments were responsive. Dan Miko sangat menghargai kerja keras teman-teman, terutama yang sampai bela-belain mewawancara kepala desanya atau kepala RT-nya untuk mendapatkan informasi untuk mengisi PR-nya. Yeah, thank you. Terima kasih. Kadri, you want to add something as well? No, not here at the moment. Okay. Back to you, Sof. Oke. Kang Piki, nggak ada lagi yang mau ditambahin? Kita masih punya waktu 6 menit. Lanjut aja kalau nggak ada. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke sesi Kadri. Silakan, Kadri. Okay, Kadri, do you want us to show the slide for you? Or If you can just show the slide. That's great. Di share, Sof? Bentar, Kak. Yang peta itu. Ya. Udah kelihatan petanya? Yes, so I want to reflect us to bring back to the very first week when we talked about learning, and how we use this metaphor is that learning is like building new cities between the information that you have and the information you don't have. Ya, jadi di sini Kadri mau sedikit
flashback balik ke dulu waktu awal-awal banget kita memulai workshop ini, kan kita ditampilkan ini ya, peta ini. Jadi tentang bagaimana kota-kota ini tuh diibaratkan sebagai pengetahuan yang kita punya, tapi terpotong-potong, dan jalan ini adalah bagaimana kita menghubungkan satu pengetahuan dengan pengetahuan lain. So now also in the next breakout room, you can reflect on it, and you can actually feel for yourself is how, you know, some of the topics that were new and were confusing and you found them, they were much more difficult than you thought they were. This is exactly like, you know, building a new road is. It takes hard work, and you maybe not know where it goes, and it opens new directions. Jadi mungkin dari pengalaman mengerjakan PR kemarin, teman-teman jadi lebih memahami tentang apa yang Kadri maksud saat itu gitu ya. Bagaimana sulitnya menghubungkan pengetahuan satu dengan pengetahuan lain. Mungkin untuk mendapatkan pengetahuannya mudah, tapi untuk menggabungkannya atau mencari hubungannya itu susah gitu. Nah, jadi setelah ini akan ada satu sesi lagi di mana teman-teman semua bisa berefleksi. Berefleksi itu maksudnya kayak kita mengingat-ingat lagi nih dulu prosesnya itu seperti apa ya, terus apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari situ gitu. Nanti akan ada di sesi setelah ini. Yeah, so every new road, part of it is being a bit confused, having to do hard work, maybe not understanding it the first time, having to go several times over the road, and so on. So this is also what you can now reflect in your group work. Yang tadi dimaksud oleh Kadri tentang sulitnya membangun jalan ini tuh, contohnya misalkan kita membutuhkan cukup banyak waktu, atau misalkan susah banget, misalkan kita udah nanya sesuatu tapi orangnya misalnya nggak ngerti kayak gitu, atau misalkan kita harus bolak-balik ke sana untuk dapat datanya karena misalnya setengah-setengah kayak gitu. Jadi apapun kendala dalam membangun jalan ini atau dalam membangun hubungan antara pengetahuan-pengetahuan ini, yuk kita sharing bareng di sesi berikutnya. Yeah, so as you see, having things difficult is actually normal part of learning, because that means that, you know, something new is happening. So this is all from me, and you can now also explain the breakout session. Okay. Ya, jadi ketika kita menghubungkan titik-titik ini, itu kan seringkali kita merasa tidak nyaman ya, dan perasaan tidak nyaman itu sebenarnya adalah satu pertanda bahwa kita tuh sedang membangun sesuatu gitu. Jadi ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita punya yang sedang kita bangun, makanya kita merasa tidak nyaman, dan itu normal-normal aja. Oke, Sof, lanjut silakan untuk briefing yang sesi berikutnya ya, Sof. Ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi apa yang kita pelajari 5 minggu ini adalah bahwa zero waste itu tuh sebuah perjalanan gitu. Jadi ada banyak rute, ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak rintangan juga tentunya. Terus rintangannya itu seperti greenwashing, terus banyak sekali false solution dan lain-lain gitu. Dan semoga kita bisa memahami topik-topik ini. Jadi seperti yang tadi Kadri sudah bilang, saya mau ajak teman-teman untuk kita merenungkan kembali, merefleksikan kembali pembelajaran kita di dalam kelompok diskusi kita saat ini. Bentar ya, aku lagi... Sofia, coba tampilin pertanyaannya aja dulu. Ya. Aku masih bagi-bagi. Ya, teman-teman, jadi yang perlu kita refleksikan di breakout room yang ini adalah bagaimana perasaan Anda di minggu terakhir workshop ini. Dan yang kedua, apakah workshop ini membuat kita berubah pikiran atas sesuatu? Jika ada, dari apa menjadi apa? Dan yang ketiga, bagaimana pemahaman yang didapat pada workshop ini membantu kita sebagai trash hero? Yang pertama ini mungkin kan kita udah sesi 4 nih, minggu yang terakhir. Kira-kira ini yang terakhir atau enggak ya? Gitu. Atau rasanya gimana? Atau saya jadi kangen belajar nih, atau saya kangen sama teman-teman saya gitu. Yang kedua, apakah workshop ini membuat kita berubah pikiran? Jadi misalkan sebelumnya itu saya fine-fine aja nih dengan EcoBrick atau apapun, tapi sekarang oke, mungkin boleh EcoBrick, tapi saya harus
saya harus tetap kayak kita harus tetap mendengungkan kalau kita harus mengurangi, bukan ekobrik. Kalau ekobrik malah orang nambah sampah gitu misalkan. Atau yang lainnya. Yang ketiga, misalkan pemahaman apa yang didapat di workshop ini untuk membantu kita sebagai Trash Hero. Kan selama ini mungkin kita yang di lapangan itu orang sering bilang, Trash Hero nih hanya clean up aja nih gitu. Atau ya kok kalian cuma memindahkan sampah. Nah, setelah dapat ilmu ini atau pengetahuan ini, kira-kira apa yang mau dirubah dari situ. Jadi berjalan semua tuh, we clean, we educate, we change. Jadi silakan. Oke, aku bagi sekarang ya. Ya, Kak. Sof, ini sampai jam berapa? Oke, Sofia udah pergi. Buat teman-teman yang nggak dapat invitation ke breakout room, berarti di grup ini ya, di grup yang besar. Oke, ada Pak Apple, ada Yuda, ada Dian, terus Ivandi, sama Mbak Anita. Oke. Wait, aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya? Oke, siapa yang mau duluan sharing? Boleh. Kalau ada yang mau langsung sharing, boleh. Pak Apple mungkin mau sharing duluan? Baik Kak Rima, terima kasih atas waktunya. Ya. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Jadi saya jawab dengan pertanyaan nomor 1, bagaimana perasaan Anda di minggu terakhir workshop ini? Ya, perasaan saya masih haus ini, karena saya intinya ingin sangat lebih belajar lagi tentang solusi-solusi sampah yang kita perlu ada pembelajaran lebih. Nanti harapan ke depan mungkin ada yang acara yang lebih mendalam lagi tentang solusi-solusi sampah yang kita hadapi dalam situasi sekarang ini. Jadi itu nomor 1. Terus nomor 2, apakah workshop ini membuat Anda berubah pikiran atas sesuatu? Ya, membuat berubah pikiran saya karena ya dari apa? Ya dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, contohnya tentang greenwashing itu dari dulu saya mau tahu sih apa sih itu greenwashing, bagaimana sih caranya mereka seperti itu. Jadi dari saya tidak tahu menjadi mengetahui, dan juga dari apa namanya tentang masalah sampah kemarin, apa yang perlu saya lakukan, siapa yang saya perlu hubungi, kemana, itu saya belajar dari hal tersebut. Itu sangat membantu saya juga. Itu nomor 2. Terus nomor 3, bagaimana pemahaman yang didapat pada workshop ini membantu Anda sebagai Trash Hero? Sangat membantu sekali. Jadi ada nilai tambahan buat saya untuk menjadi lebih bijak dalam menangani sampah sendiri dan tetap melakukan pengurangan dan membangkitkan kesadaran. Jadi itu yang terpenting saya kira. Terima kasih Kak Rima. Oke, terima kasih Pak Apple. Ada lagi yang mau sharing? Silakan Kak Dian mungkin atau Ivandi? Oke. Oh, Kak Siapa Dian dulu. Aku dulu. Dian dulu, Bang. Oke, kalau dari aku, bagaimana perasaan Anda di minggu terakhir? Sama ya, kayak masih not enough aja ya. Maksudnya ya senang juga ternyata karena aku dapat pengetahuan lebih, ini bisa digunakan buat dipraktekkan di lingkunganku.
Jadi ya senang aja bisa berbagi pengetahuan sama komunitas di sini ya, yang se-passion, yang satu visi di daerahku. Lalu apakah workshop ini membuat berubah pikiran? Iya, karena dulu jujur aku nggak tahu tuh apa greenwashing kan sebelum join ini. Mungkin kalau aku yang dulu itu ketemu dengan komunitas di lingkunganku bahwa mereka punya solusi pembakaran dan mengubah jadi bensin dan pokoknya sampah dibakar dengan dalih ini safe for nature loh gitu. Mungkin aku bukan oh iya ya ini good for future. Cuman karena aku ternyata dapat info greenwashing itu aku jadi tahu ternyata ini part of greenwashing loh. Sebenarnya ini nggak boleh. Jadi itu juga bisa aku share akhirnya ke teman-teman di sini ya, yang salah satu visi misi ini. Jadi pengetahuan yang aku dapat juga aku share di sini. Dan pemahaman yang didapat membantu sebagai trash hero, iya pastinya. Jadi aku nggak sembarangan pilah sampah dan terus oke-oke aja dengan solusi yang ditawarkan sama beberapa orang yang datang. Jadi ada itulah kita bisa menolak kalau memang itu sebenarnya nggak baik untuk masa depan lingkungan gitu, bahwa itu bukan solusi jangka panjang. Jadi ada pengetahuan lebih yang bisa kita sampaikan ke teman-teman di sini juga yang satu visi misi. Karena menurut aku kebanyakan di sini tuh seperti greenwashing tuh ya berangkat dari ketidaktahuan ya. Seperti kan aku juga wawancara kan bahwa dia tuh senang banget di Kepulauan Seribu ya. Ada kampung mereka tuh punya semacam pembakaran itu. Nah, itu digadang-gadang sebagai solusi jangka panjang dan mereka senang banget ada solusi itu karena bisa mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA. Dan dari 80.000 lah ya, dari 80.000 rupiah yang mereka harus keluarkan karena ada pembakaran itu mereka jadi ngeluarin cuma 20.000. Bagi mereka itu kan seperti sebuah solusi ya, cuman ternyata bukan gitu loh. Jadi ya mungkin ini bisa aku masalahnya ternyata lebih rumit dari yang dibayangkan dan itu bisa aku sharing ke sesama relawan bank sampah di sini dan sesama teman-temanku di sini yang punya satu visi misi buat masalah persampahan lah gitu. Itu dari aku. Kak Dian boleh tahu kalau di Pulau Seribu itu udah jadi satu program programnya Pemkot ya atau itu baru wacana doang yang program Pemkot aku kurang tahu ya, teman sebenarnya kayaknya belum. Cuman yang aku dari hasil wawancara, karena aku juga nggak terjun langsung ke sana. Ini dari hasil wawancaraku dengan yang pernah bertemu dan pernah berkunjung ke sana, itu udah dimulai gitu. Jadi kan sebelumnya mereka untuk mengirim sampah ke TPA itu sulit kan. Dan itu sama mereka berapa ya? Banyak lah. Pokoknya mereka bisa spend 80.000 itu, mereka bisa save 60.000 ya, jadi mereka hanya spend 20.000 sekarang untuk mengirim sampah. Cuma untuk sampah-sampah plastik yang tidak diterima, yaitu mereka pakai dengan insinerasi itu, pembakaran. Dan buat mereka, katanya sih itu tidak, menurut mereka itu cukup bagus karena tidak menimbulkan polusi lah, seperti itu. Tapi sepertinya kalau untuk dari Pemkot kayaknya belum ya, baru komunitas mereka yang di Pulau Seribu itu. Oke. Nah, nanti kita ada juga, karena di sini kan ada Miko dari Gaia. Dari Gaia itu juga ada fact sheet tentang insinerator, terus tentang semua yang berbau waste to energy. Nanti kita akan share juga. Jadi nanti Kak Dian bisa baca lebih banyak dan mungkin bisa di-share juga ke teman-teman yang di Pulau Seribu ya, kalau memang dibutuhkan. Gitu. Terima kasih sharingnya, Kak Dian. Ada lagi mungkin Ivandi? Ya. Mulai jadi nomor 1 ya. Bagaimana perasaanku di minggu terakhir workshop? Udah senang ya, maksudnya kayak banyak banget ilmu yang didapat selama ikut workshop ini. Terus tapi juga kayak tetap pengen belajar lebih banyak gitu. Apalagi tentang kayak solusi-solusi yang sangat baik untuk kedepannya itu apa gitu. Nah, terus tuh untuk nomor 2, apakah workshop membuat Anda berubah pikiran? Iya, itu merubah pikiranku banget. Soalnya kayak jadi pertimbangan gitu sih kalau aku.
Soalnya dari awal aku pikir insinerator itu adalah kayak solusi yang terbaik gitu buat mengurangi sampah atau mengatasi sampah gitu. Tapi ternyata kayak banyak pro kontranya gitu. Terus kayak dari baju dari botol plastik itu juga jadi pro kontra juga. Ternyata banyak banget solusi-solusi yang kayak gitu tuh jadi pro kontra. Jadi kayak bener-bener pengen lebih tahu lah sebenarnya apa sih solusi yang sangat baik dan kayak selain kita harus mengurangi, at least kan kita kan nggak mungkin kan kalau harus mengurangi terus kayaknya kayak agak susah banget gitu untuk masyarakat Indonesia gitu kan. Jadi kita harus bagaimana caranya supaya bisa berpikir solusi yang lebih bagus lah ke depannya. Terus bagaimana pemahaman saya untuk workshop membantu sebagai Trust Hero, at least aku dapat kayak base-nya gitu lah. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, aku bisa jawab itu dengan benar, jadi nggak kayak miskomunikasi gitu sih. Gitu aja, Kak. Oke, thank you. Thank you. Mungkin dari Kak Yuda, Blitut, atau Kak Anita juga boleh, silakan. Siapa dulu, Kak Anita? Boleh, Kak Rima. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Bagaimana perasaan Anda minggu terakhir workshop ini? Berharap ada workshop selanjutnya sih, Kak Rima. Jadi nyambung juga dengan pertanyaan kedua dari workshop ini tuh kan kemarin yang pertama nggak ikut ya, tapi kemudian ikut nge-review, belajar ulang dari materi yang sebelumnya dan ternyata nyambung. Terus Trust Hero ini nyambung juga sama yang ketiga. Jadi sejauh ini aku kan jadi tukang kompor baru saat ini bisanya jadi tukang kompor untuk Trust Hero Pacitan, belum bisa ikut gabung dengan kegiatan mereka. Dan mereka tuh sebenarnya udah mulai jenuh gitu. Masa sih kegiatan kita cuman clean up gitu. Jadi dengan ikut workshop ini aku dapat kayak strukturnya gitu. Jadi membantu aku untuk nanti menyampaikan ke teman-teman Trust Hero. Dan ini tuh makin bikin aku gemes karena Trust Hero Pacitan itu didominasi anak muda. Jadi mereka tuh sebenarnya berharap bisa berbuat lebih untuk masyarakat, tapi belum tahu bagaimana caranya gitu. Dengan workshop ini aku sangat terbantu sekali. Terus yang kedua itu workshop ini membuat berubah pikiran atas sesuatu, ya termasuk EcoBrick itu. Jadi karena aku mempelajari EcoBrick-nya nggak cuma buat bikin EcoBrick ya, buat menyelamatkan plastik, terus jadi alasan untuk konsumsi lebih, tapi lebih dari itu karena ternyata prinsip EcoBrick itu nyambung banget dengan materi workshop ini gitu. Aku banyak belajar, oh ternyata nyambung ya di prinsip-prinsip EcoBrick yang aku pelajari. Tapi kenyataannya banyak yang salah persepsi dengan EcoBrick karena banyak praktek yang memang justru akhirnya membuat orang bikin EcoBrick banyak-banyak, sengaja konsumsi plastik banyak, tapi nggak ingat prinsip-prinsip sebelumnya. Jadi kita kan di EcoBrick itu juga diajarin untuk zero waste terlebih dahulu, bagaimana untuk kita sebisa mungkin menghindari plastik, sebisa mungkin untuk lebih organik gitu. Dan EcoBrick itu cuma transisi, seperti Enzo bilang kemarin bahwa kita tuh dalam masa transisi untuk sampai ke zero waste itu gitu. Jadi salah satu yang kedua, berubah pikiran saya di situ bahwa kami yang memahami EcoBrick sebagai konsep bagian dari transisi untuk ke zero waste itu harus getol juga untuk memperbaiki cara persepsi orang-orang yang menjadikan EcoBrick sebagai alasan untuk menyelamatkan plastik tapi tidak berusaha untuk zero waste. Itu sih Kak Rima. Terima kasih. Saya akhirnya jadi tahu ternyata ada yang salah kaprah ya, gitu kan maksudnya. Nah, iya. dari workshop ini ternyata ada yang salah kaprah, jadi harus juga memperbaiki dari sisi yang lain. Gitu kan. Iya, jadi orang belajar EcoBrick itu juga harus belajar prinsipnya, nggak asal bikin EcoBrick juga gitu, biar paham konsep zero waste juga gitu. Oke. Dari Beli Yuda dan Beli Ketut ada mau kasih opini juga atau pendapat? Atau sharing, boleh silakan. Beli Yuda silakan. Yang dulu deh. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Anda di minggu terakhir workshop ini? Perasaan saya sendiri dibilang senang biasa aja, dibilang sedih ya, karena ilmunya
nggak terus bisa kita ungkit lagi ke depannya, harus kita ingat sekarang. Selain itu berharap sih terus ada workshop kayak gini sehingga bakal banyak kader-kader yang bakal bisa awalnya paham dulu, habis itu bisa menyebarluaskan edukasi yang positif ini. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah workshop ini membuat Anda berubah pikiran sesuatu? Jika ya, dari apa menjadi apa? Dari yang semula saya cuma bisa memakai belanja apapun, memakai plastik sekali pakai ke kantong plastik, sekarang udah ke kantong kain. Nah, habis itu yang kedua, seperti membeli, ya contohnya membeli ayam geprek modelnya. Sekarang sudah pakai sudah bawa wadah sendiri. Kalau dulu kan masih dari wadah dari sana, habis itu di kantong plastik lagi, habis itu lagi isi plastik. Nah, sekarang udah belajar pakai yang kayak gitu. Dan dagangnya pun heran. Wajar itu. Oke, nah, sehingga kedepannya semoga yang lain bisa tertular hal yang seperti itu, walaupun kecil, tapi setidaknya langkah kecil itu bisa berubah jadi kebiasaan kalau dibuat menjadi sebuah komitmen. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana pemahaman yang dapat pada workshop ini membantu Anda sebagai Tresero? Sebagai Tresero, kita kan dituntut untuk bisa mengedukasi orang banyak. Nah, di sana jadinya kita belajar bagaimana ilmu yang kita mau edukasi itu sudah tepat atau belum. Sehingga kita bisa menyebarluaskan informasi tersebut dengan tepat dan benar, bukan hanya sekedar teori, tapi memang itu faktanya. Walaupun mengedukasi itu ya bisa dibilang susah lah, walaupun di keluarga sendiri pun susah juga pasti. Ya semoga sedikit-sedikit nanti ada perubahan dan jadi kebiasaan. Itu aja sih. Oke, terima kasih Beli Yuda. Pak Ketut, Beli Ketut, silakan mau sharing sesuatu. Ada nggak nih Beli Ketutnya? Nggak ada ya? Mungkin saya lagi sedikit Kak Rima. Oh boleh, silakan. Jadi selama pembelajaran ini, ya intinya yaitu yang masalah dari semuanya adalah membangun kesadaran kayaknya. Jadi membangun kesadaran, kadang ketika kita tidak sadar, kita memerlukan orang yang membangunkan. Jadi dengan adanya orang-orang yang berpengaruh, politikus segala macam itu memang harus mereka itu harus bisa juga menumbuhkan kesadarannya untuk bisa membangunkan konsep-konsep yang ada untuk menjadi lebih baik. Jadi kesadaran itu sangat penting. Seperti itu Kak Rima, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi nggak? Blitut udah balik? Oh, ada Kak Siti. Kak Siti mau sharing juga. Gimana, Kak? Sebentar. Ya. Gimana, Kak? Terdengar suaranya? Soalnya di sini sinyalnya naik turun, Kak. Iya, terdengar. Boleh. Terdengar jelas. Ya. Ya. Boleh saya ingin sharing juga terkait pertanyaan pertama ya. Bagaimana perasaan Anda di minggu terakhir workshop ini? Sedih sih sebenarnya mau berakhir ini workshop, tapi senang juga dapat ilmu banyak dari workshop ini. Karena sebelumnya kan sering berpikir kalau memilah sampah juga nanti bakal disatukan lagi, awalnya seperti itu. Tapi setelah ada ini ternyata senang ya, ada ilmu baru, wawasan baru gitu. Terus pertanyaan kedua, apakah workshop ini membuat Anda berubah pikiran? Jika iya, berubah pikiran atas sesuatu. Jika iya, dari apa menjadi apa? Nah, tadi kan aku berpikirnya awalnya sampah itu kalau dipisahkan pasti gitu-gitu lagi gitu, pasti akan tercampur lagi. Ternyata setelah ikut ini, ternyata sampah juga kalau udah dipisah bisa diolah gitu.
kayak organik, aku udah mulai nyoba ngompos ember gitu. Nah, yang anorganiknya kalau botol-botol aku kumpulkan, udah banyak aku sedekahkan sih ke pengepul gitu. Terus yang pertanyaan ketiga, bagaimana pemahaman yang didapat pada workshop ini membantu Anda sebagai Tresoro? Iya, membantu. Apalagi kan ini tujuannya untuk disebarkan lagi ke yang lain. Nah, dari wawasan yang sudah aku dapat ini, tentunya ini bisa jadi nambah-nambah informasi juga buat teman-teman, karena teman aku juga kan banyak yang bergerak yang seperti ini. Jadi teman-teman terkait dengan ilmu-ilmu yang didapat dari workshop ini. Oke. Itu aja sih, Bu Sari. Bentar, saya mau panggil yang lain dulu. Dari kelompok ini ada yang mau jadi presenter di grup besar nggak nanti? Kak Dian mungkin? Nanti aku bantuin. Kalau ada yang kurang nanti. Tadi apa aja? Kayaknya aku lupa deh. Nggak apa-apa. Yang seingatnya aja, nanti kalau ada yang kurang aku tambahin. Oke. Oke. Semuanya udah balik? Belum, masih ada 1, 2, 3, 4, 5 orang lagi. Masih seru tuh kayaknya. Ada yang sampai nangis nggak curhatnya? Bercucuran air mata. Oke, udah balik semua kayaknya. Oke, silakan kelompok Karima dulu. Karima masih mute. Ya, jadi Kak Dian yang akan presentasi, tapi nanti aku tambahin. Ya, kalau ada. Silakan. Jadi dari hasil sharing kita, rata-rata sih pada senang ya dengan adanya workshop ini karena bisa menambah wawasan kita akan masalah persampahan dan dapat pengetahuan baru lah di sini. Tapi ya menurut kita ada yang bilang juga nggak cukup lah workshopnya karena kan masalahnya serumit itu. Jadi kayaknya kurang ya untuk sampai saat ini aja. Terus apakah ada perubahan? Iya jelas ada karena dengan adanya pengetahuan baru, terutama pengetahuan tentang greenwashing ini, ada yang dulunya berpikir, oh ini solusi nih buat kita kayak insinerator atau daur ulang botol plastik ya, jadi baju. Itu mungkin kita yang dulu berpikir ini adalah solusi, cuman karena dulu kita nggak tahu, ya kita berpikir itu solusi ya, cuman setelah dapat dari workshop ini masalah greenwashing, jadi menambah pengetahuan, ternyata itu bukan solusi jangka panjang, itu ya greenwashing lah yang nggak baik ya, sebenarnya bukan solusi yang baik untuk lingkungan kita. Terus apalagi tadi yang oh ya ada juga yang berubah perilakunya, kayak misalnya dulu sering pakai plastik, cuman sekarang kalau makan kemana-mana jadi bawa tempat sendiri. Menurut aku tuh bagus ya, karena kan bisa mengurangi plastik, karena permasalahan sumbernya ini kan supaya nggak salah kaprah. Misalnya dengan EcoBrick itu bagus, cuma kan sebenarnya jangan sampai salah kaprah bahwa dengan adanya EcoBrick lalu kita boleh pakai sampah sebanyak-banyaknya. Jadi harus kembali lagi ke tujuan awal kita untuk mengurangi plastik. Jadi ya mulai berubah dengan ya intinya kembali lagi ke tujuan kita mengurangi plastik, sama kalau kemana-mana bawa makanan, bawa tempat sendiri, bawa apa-apa sendiri, seperti itu. Jadi kalau apakah workshop ini berguna? Iya berguna, karena jadi sebagai sarana pengetahuan kita dan kita bisa share ya ke teman-teman sekeliling kita atau ke teman-teman yang satu visi misi yang selama ini udah bergerak di masalah persampahan. Jadi bisa saling share pengetahuan. Kalau yang mereka nggak tahu tentang greenwashing ya kita bisa share sekarang bahwa
sebenarnya itu adalah greenwashing. Jadi mereka juga tahu juga. Jadi bisa untuk berbagi, menyebarkanlah pengetahuan ke sekeliling kita, orang-orang teman-teman kita yang sekomunitas. Itu sih dari aku, dari kelompok kita. Thank you. Oh, Sof, aku mau nambahin. Tadi Ya. kan ada satu pertanyaan pertanyaan ketiga tentang bagaimana workshop ini membantu kita sebagai Trash Hero. Jadi selain mengubah lifestyle masing-masing, juga si workshop ini tuh membuat kita jadi lebih percaya diri. Jadi misalkan kalau pas lagi di clean up atau misalkan di social media ada yang men-challenge kayak ya gimana sih ini harusnya kan gini. Nah, kita tuh bisa menjawab dengan lebih cerdas lah karena kita sudah punya pengetahuannya gitu. Terus juga Trash Hero kan seringkali mungkin untuk chapter-chapter yang lebih besar yang sudah lama, sudah bertahun-tahun itu kan kita semacam ada tuntutan bahwa kita perlu mengedukasi masyarakat gitu. Dengan kita punya pengetahuan tambahan dari workshop ini, kita jadi juga lebih punya modalnya nih. Kalau misalnya kita mau bikin workshop ini, workshop itu banyak. Jadi bukan cuman bank sampah lagi, tapi yang lain-lain juga bisa di-share gitu. Terus juga satu hal lagi yang menurut saya ini paling menarik ya. Jadi kata Pak Apple, setelah saya ngikutin workshop ini, kemudian saya paham bahwa masalah yang terbesar kalau kita lihat dari segi sistem itu adalah awareness. Awareness itu kayak kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin masyarakatnya tuh sudah tahu, mungkin sudah teredukasi, sudah pernah diinformasikan tentang ini itu. Tapi kalau awareness-nya belum ada, ya itu nggak akan jalan. Jadi itu yang dari kelompok. Oke, terima kasih. Silakan kelompoknya Kak Krisna. Oke, kalau untuk dari kelompok saya tadi akan dibantu sama Asti dari TH Sanur. Silakan Asti. Oke Kak. Boleh ditampilin Kak Krisna? Oke, udah. Malam teman-teman. Jadi aku mau presentasiin kelompok 3. Jadi yang pertama dari Kak Yase tentang apa sih perasaan kita di minggu ini. Jadi kalau Kak Yase ini dapat banyak pengetahuan soal mengelola sampah, bagaimana mengatasi sampah di lingkungan sekitar. Terus kalau berubah pikirannya itu sebelum workshop kurang berani menegur orang sekitar. Sekarang jadi punya bekal untuk ngasih edukasi ke orang-orang sekitar ya, dengan ngasih tahu cara yang lebih bijak gitu. Terus sekarang jadi yakin bahwa yang Kak Yasa lakukan itu sudah benar. Terus nilai-nilai di Trash Hero ini dapat menuntun ke zero waste. Lalu Kak Yase lebih mau nge-sosialisasiin ke warga-warga sekitar gitu. Kalau dari saya sendiri, saya jadi dapat banyak banget ilmu. Saya jadi makin tahu nggak cuma sampah di keluarga saya aja, jadi saya makin tahu sampah di lingkungan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, karena kita nggak cuma dari satu daerah aja di sini. Terus saya jadi tahu jenis-jenis pemilahan sampah yang mana sih yang lebih gampang dipilah, jadi nanti diurusinya jadi lebih gampang. Terus kalau dari saya sendiri, meskipun hal yang kita lakuin sama-sama ini kelihatannya mungkin kecil, tapi kalau kita ngelakuinnya konsisten dan bareng-bareng setiap rumah, mungkin dampaknya mungkin akan besar nanti. Terus menurut saya lebih mau ngedukasiin ke teman-teman remaja sih soal greenwashing itu, karena masih banyak ada yang salah paham atau belum mengerti apa sih greenwashing itu. Terus dari Kak Yoga ngerasa senang dapat banyak pengetahuan soal mengelola sampah, dapat belajar dari daerah lain. Jadi sekarang Kak Yoga mempunyai untuk berubah pikirannya itu, Kak Yoga lebih perilakunya berubah, jadi mengurangi pakai single use plastik, berusaha buat ngurangin. Terus untuk
Kak Yoga mau kerjasama sama tokoh-tokoh di daerah Canggu. Terus untuk Bu Tini, perasaannya sedih karena ini terakhir, jadi nggak bisa saling dapat ilmu, nggak bisa refresh ilmu lagi. Terus untuk Ibu Tini mau lebih memberikan edukasi soal zero waste, mau buat buku tentang zero waste teenagers. Terus Bu Tini mau nekanin lagi tentang brand audit dan greenwashing, jadi biar semua orang, semua jenjang umur bisa ngerti dari anak-anak sampai orang tua. Itu sih Kak. Makasih Kak. Oke, terima kasih. Silakan Sri dari kelompok Sofia. Oke, halo. Saya mau rangkum dari ya. Oke, jadi yang pertama, bagaimana perasaan Anda di minggu terakhir workshop ini? Ada senangnya, ada sedihnya, ada bangganya, dan kenapa? Karena kita senang di sini kita bisa dapat ilmu baru, kita dapat teman baru, kita bisa dapat banyak materi gitu, dan katanya tadi ada yang bilang senang karena nggak diteror sama Kak Sofia lagi. Dan sedihnya karena ini yang terakhir, jadi kita nggak bisa ketemu lagi, bisa kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu mungkin. Dan semoga ini berlanjut sehingga kita bisa belajar lagi ke depannya, dan bangga karena bisa dikasih kesempatan, terutama Sri baru SMP, dan di antara banyak teman-teman Sri yang belum tahu tentang ini, tapi Sri dikasih kesempatan lebih awal buat belajar bareng sama kakak-kakak kalian semua. Sri bangga banget, Sri senang banget, dan semoga next bisa ikut lagi. Dan yang kedua, apakah workshop ini membuat Anda berubah pikiran atas sesuatu? Jika ya, dari apa menjadi apa? Dari ternyata Trashiro itu bukan sekedar clean up aja, ternyata di sini kita ada edukasinya, kita berbagi ilmunya, dan ternyata sampah bukan hanya tanggung jawab kita, tapi semua pihak gitu. Ternyata banyak perusahaan seperti Bunglon, dan dari yang kita tidak tahu greenwashing itu apa, jadi kita tahu, dan sekarang kita lebih waspada lagi. Dan yang ketiga, bagaimana pemahaman yang didapat pada workshop ini membantu Anda sebagai Trashiro? Mungkin kita bakal rapinnya mengaplikasikannya kehidupan kita sehari-hari. Yang awalnya kita dikira tukang sampah sama orang-orang, Sri waktu ini pernah dikira lagi training, padahal kita lagi bersihin pantai, dan kita bisa mengedukasi teman-teman sekitar, lingkungan sekitar Sri, kita juga bisa memacu mereka untuk lebih peduli lagi, lebih aware lagi pada lingkungan. Dan kita bisa edukasi ke sekolah dan pendekatan ke RT, dan ajak keluarga untuk pilah-pilah sampah, dan ya itu, mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, dan kita bisa berbagi ilmu yang kita punya ke lingkungan kita, ke teman-teman kita, biar lebih banyak lagi yang peduli dan paham akan hal ini. Dan sampah bukan sekedar sampah aja, tapi sampah kata punya masalah besar di balik itu. Begitu aja Kak. Terima kasih. Iya, makasih. Silakan kelompoknya Kak Berdi. Kelompoknya saya akan dibantu presentasi oleh Pak Gede Swartika. Nanti aku bantu tambahin. Silakan Pak Gede. Speakernya dinyalain dulu, Pak. Selamat malam, Bapak Ibu. Jadi kami mencoba untuk merangkum hasil diskusi kami pada kesempatan sesi diskusi di grup. Jadi yang pertama, perasaan Anda di minggu terakhir ini, jadi perasaannya senang ya, kita dapat pemahaman baru, pengalaman baru. Tetapi untuk membahas sampah pada hari ini dalam sampai minggu kelima ini rasanya belum cukup ya untuk kita menyelesaikan, karena permasalahan sampah ini kan kompleks. Jadi harapan kami dengan sudah munculnya rasa senang, rasa bahagia ini akan muncul lagi semacam workshop lanjutan, sehingga dapat terus mengedukasi kita dan dapat kita lanjutkan ke lingkungan masing-masing gitu. Jadi perasaannya senang, dapat pemahaman baru,
dan harapannya juga bahwa ini di workshop ini bisa ada kelanjutan karena permasalahan sampah ini kita perlu selesaikan secara bersinergi. Dan yang kedua, apa yang membuat Anda berubah pikiran? Jadi dengan adanya diklat ini, workshop ini, dengan pemahaman-pemahaman edukasi ini, jadi kita banyak dapat pengalaman, pemahaman baru, yaitu bahwa kita mestinya memilah sampah dari sumbernya, di samping itu mengurangi penggunaan sampah plastik. Tidak hanya sebatas itu, tetapi kita juga dapat pemahaman baru, ada greenwashing di dalamnya. Jadi cukup kompleks sekali pemahaman ini. Jadi di samping kita memilah, mengurangi, ada greenwashing. Nah itulah, ini perlu sinergi bersama. Tidak bisa diselesaikan oleh kita dari Trasero, juga harus diselesaikan oleh masyarakat sekitar dan pemerintah juga bersinergi bersama. Jadi pemahaman apa yang dapat dari Trasero? Dengan pemahaman ini, Trasero sebagai kelompok edukasi yang kita laksanakan tiap minggu ini sangat bermanfaat ya. Dengan adanya workshop ini, secara otomatis bisa kita edukasi ke kelompok dan ke masyarakat sekitarnya. Jadi di workshop ini sangat membantu edukasi di intern Trasero sendiri dan juga kita teruskan ke masyarakat. Mungkin Pak Berti dapat menambahkan kalau ada tambahan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Ede. Mungkin aku tambahin sedikit ya. Jadi tadi waktu diskusi untuk soal nomor 2, apa yang membuat berubah pikiran, itu benar-benar workshop ini buat kita jauh, informasinya jauh tambah banyak. Mungkin info ini sih membuat kita teman-teman Trasero ini ilmunya mungkin tentang zero waste ini jauh lebih di atas dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah. Jadi menurut kami dengan adanya ilmu ini dan kita mengetahui sistem zero waste, terus dengan pola-pola prioritas mana yang harus diselesaikan, kan sebelumnya kita bingung nih, ada bank sampah, terus ada daur ulang, ekobrik, kita nggak tahu mana yang harus diprioritaskan. Jadi dengan adanya workshop ini, kita sebagai Trasero kita kepingin mulai menggandeng mungkin dengan pihak pemerintah, agar bisa menjalankan sistem zero waste yang telah kita pelajari ini. Jadi kayak kan ada tuh kemarin materi tentang zero waste cities. Itu seandainya kalau pemerintah kita mau menerima atau menjalankannya, otomatis ya sangat bagus sih. Jadi kita sebagai medianya bisa mulai menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah sampah di kota kita masing-masing. Jadi kita sebagai Trasero menjadi media edukasi untuk mengedukasi pemerintah, lalu lewat pemerintah, kekuatan power pemerintah bisa mengarahkan ke masyarakat atau warganya. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Kembali ke Sofi. Ya. Sofi. Mana Sofia? Sofia kayaknya koneksinya jelek deh. Dia balik lagi. Sofia. Sambil nunggu Sofia, kita foto dulu aja ya. Boleh dibuka semuanya kameranya biar kita bisa foto. Tadi kan kita belum foto. Kadri and Miko and Sima, can you open your camera? We would like to take a picture while waiting for Sophia. Yoga, Bluetooth, Ivan. Loh, Bluetooth ada, tadi nggak ada, Bli. Ivan. Siapa lagi yang belum? Udah semua ya? Oke. Siap ya? 1, 2. Oh ya, mau gaya zero waste boleh juga. Oke, Sima, ikutin Sima. Oke, siap? 1, 2. Oke, terima kasih. Oke, karena Sofia nggak ada, aku coba backup. Wait. Bentar ya. Halo Kak,
Oh, udah masuk ya? Oh ya. Udah. Silakan. Oke. Sebentar. Ya, teman-teman, terima kasih karena sudah sharing pengalamannya. Kita juga sudah lewat dari waktunya. Jadi buat teman-teman yang bilang, permasalahan sampah ini masih banyak dan kita perlu masih belajar lagi, tenang aja karena kita akan ada kegiatan selanjutnya ya. Tapi sebelum itu, nanti saya akan kirimkan survei umpan balik, ya feedback survei. Udah gitu, seperti yang sudah dikatakan di awal, bahwa kita akan ada sertifikat, jadi ada sertifikat untuk hadiran dan kelulusan juga. Kemudian kita akan ada Zoom lagi untuk follow up di beberapa bulan ke depan atau bulan depan. Kemudian yang punya pertanyaan, grupnya masih akan ada, jadi silakan ditanyakan di grup, atau kalau misalkan nggak mau tanya di grup, boleh tanya ke Sofia, dan boleh langsung nih, misalkan ke Sofia, saya mau nanya ke Kang Vicky, atau mau nanya ke Miko, atau siapapun, kayak gitu ya. Dan karena videonya ada di YouTube, jadi bisa ditonton lagi berulang-ulang. Nah, kemudian what's next? Jadi apa sih selanjutnya? Seperti yang tadi kita bilang, pengennya ada lanjutannya gitu. Jadi ini sebagai pertanyaan reflektif untuk kita refleksikan apa yang selanjutnya ingin kita lakukan, apa yang selanjutnya ingin Anda lakukan, dan apakah Anda ingin berkomitmen untuk melakukan sesuatu dengan pengetahuan yang Anda miliki sekarang? Itu pertanyaan untuk kita renungkan ke depannya. Begitu, terima kasih semuanya. Akan ada workshop lanjutan. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Udah foto? Mungkin udah tadi. Apa mau foto lagi? Oh, udah ya. Tambahan dari siapa? Dari Miko, sama Vicky, sama Kadri, kalau misalnya ada, ya. Boleh kali. One or two. Boleh di end screen-nya, Sof? Oh iya, bentar. Miko and Vicky and Kadri, if you want to add something, it's actually already, the time is actually already finished, but maybe 1 or 2 minutes is going to be okay. I had just one thing. Also, to summarize your final reflection, is that you can also see that this is just a journey, like zero waste, and we are just giving you the direction, and now it's up to you to go do your own zero waste journey. Ya, jadi Kadri mau nambah aja bahwa yang kita berikan itu sebenarnya tuh hanya caranya aja, atau hanya landasannya aja, basisnya aja gitu ya. Jadi kedepannya itu sebenarnya teman-teman lah yang akan menentukan si pengetahuan ini tuh akan menjadi apa. Anything else? Vicky, Miko? Kalau dari saya mungkin ini ya Pak, teman-teman kalau misalnya ada apapun ya, kita bisa ngobrol di luar forum ini gitu. Dan kalau mau bingung bareng sama saya juga nggak apa-apa. Jadi oke, aku terbuka. Nomor saya ada di Rima, kalau misalnya mau cari bisa dari situ. Thank you. Kalau mau ke Sidoarjo juga boleh ya Pak Vicky ya. Pak Vicky tinggalnya di Sidoarjo. Ya Miko, your turn. Nothing to add. If you have questions, consult Vicky and Butini. They're the experts, right? Thank you. Iya, kata Miko, kalau misalnya punya pertanyaan, boleh tanya ke Vicky dan Butini, karena mereka sudah expert, katanya gitu. Sima, you want to add something? You can also talk. Oh, I just want to, just thank you to everyone. You're all amazing. Yeah, Sima I've been observing, but it's been great to watch you all learn so much. Saking terharunya Sima sampai menangis katanya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersemangat mengikuti workshop ini. Ya, Sofia, back to you. Terima kasih semuanya. Dadah. Banyak Besok nggak ya. ada PR dari Sofia.